Kemudian mengenai fungsi konsumsi agregat dalam ekonomi Islam, ada beberapa fungsi yang dideklar dari beberapa subbab sebelumnya. Tadi ada premis dalam behavior konsumen Islam, kemudian bagaimana fondasi dalam mikroekonomi, lalu kerangka makronya seperti apa, kemudian the dynamics and economics, ada perubahan proporsi dari lower income group. Nah, sekarang saya akan membahas model makroekonomi. Ada 15 persamaan di sini. Saya akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, CU sama dengan 1 min beta ditambah dikali A0 plus A1 EI. Ini daftar dari fungsinya. Nah, di penjelasannya di sini bahwa persamaan ini merupakan tingkat konsumsi pada kelompok yang tidak menerima zakat, yaitu the upper income group CU. CU merupakan 1 min beta kali fungsi dari EI. Nah, EI ini adalah disposable income bagian dari income yang dibelanjakan untuk material needs. Tadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa E itu terdiri atas E1 dan E2. E1 ini digunakan untuk material needs. Nah, maka di sini CU itu fungsi dari EI gitu, bukan lagi U. Nah, untuk fungsi konsumsi dari Keynes kita sudah bahas sebelumnya, fungsinya sebagai berikut. C sama dengan konstanta ditambah koefisien kali Y, ini disposable income. Nah, maka fungsi di sini ini kita bisa ubah FE1-nya menjadi yang ini. Nah, jadi di sini ini hanya menjabarkan fungsi E1 itu apa. Fungsi E1 bentuknya itu seperti ini, A0 plus A1, Y-nya kita ganti dengan E1 karena ini adalah disposable income, bagian dari pendapatan yang dibelanjakan untuk material needs, sehingga jadilah persamaan ini. Kemudian yang nomor 2, E1 ini adalah ini tadi disposable income untuk material needs. Ini adalah identitas yang menyatakan bahwa jumlah the disposal of the upper income group consumer for his spending adalah selisih dari income-nya dengan E2-nya. Jadi untuk bisa membelanjakan material needs itu berasal dari awalnya dia harus mengeluarkan E2 dulu kan, maka satu sama dengan pendapatannya dikurangi dengan zakatnya dulu, baru untuk material needs. Ini yang nomor 3, di sini E2 sama dengan Z plus Z1 YU. Untuk persamaan yang ketiga, di sini pada sebelumnya telah dinyatakan bahwa E2 itu fungsi dari A dan YU. A merupakan fungsi dari T takwa dan YU ini adalah income. Nah, kemudian ini bisa dikembangkan lagi bahwa kita tahu ada tingkat minimum zakah yang harus dikeluarkan. Nah, misalnya tingkat minimum zakat ini adalah Z, di mana Z ini merupakan 2,5% dari aset di tahun lalu ditambah dengan jumlah saving. Ini adalah jumlah minimum zakat yang harus dikeluarkan. Tetapi seorang muslim pastinya memiliki keinginan untuk tidak hanya mengeluarkan zakat sebagai kewajibannya, tapi juga ingin memberikan lebih. Nah, ini direpresentasikan dengan ini, ZI kali YU. Jadi selain Z saja yang ini minimum kewajiban, ditambah dengan suatu level
tingkat ketakwaan akan menentukan how much more will be spent out berdasarkan income-nya gitu. Jadi berdasarkan income-nya ini ada lagi zakat yang dikeluarkan, maka jadilah fungsi yang ini berasal dari fungsi yang pertama. Kemudian dikembangkan ada konsep minimum obligatory sama tingkat ketakwaan akan menentukan berapa jumlah yang akan dikeluarkan lagi berdasarkan income-nya. Maka muncul fungsi yang kedua ini. Nah, kemudian nanti dikembangkan lagi untuk YU itu bisa dituliskan sebagai berikut. YU ini adalah pendapatan dari si Muzaki, ini merupakan pendapatan sebelumnya ditambah dengan perubahan pendapatan. Nah, perubahan pendapatan ini bisa dituliskan sebagai di sini 1 kali S per K atau S per K. Saving ini tabungan per K ini adalah incremental capital output ratio. Ini nanti parameter dalam perekonomian. Yang ini menentukan perubahan dari income si upper income group. Tuh. Nah, maka E2 yang ini tadi bisa dituliskan lagi menjadi 0,025A-1 yang dari sini Z sama dengan ini berarti Z ditambah dengan Z1 kali ini adalah YU, ini YU dari sini gitu. Dan nanti setelah melalui beberapa manipulasi matematika didapatkan sebagai berikut. Nah, sebagai berikut dikumpulkan yang sama, tadi ada variabel S dikumpulkan, kemudian DO ini adalah suatu angka parameter dan D1 juga gitu. Nah, kemudian kenapa di sini adalah S-1? Karena zakat dan macam spending E2 lainnya selain zakat itu oleh individu akan dikeluarkan berdasarkan bagaimana sih aset, saving, dan income di masa lalu gitu. Sehingga ini bisa juga kita tuliskan sebagai seperti ini. S-nya ini S yang masa lalu gitu. Karena untuk mengeluarkan E2 ini seseorang akan mengkalkulasi berapa yang akan dikeluarkan berdasarkan pengalaman yang sudah lalu, yaitu berapa saving, aset, sama income-nya. Jadi atau di sini karena adanya S berarti S T-1, S di masa yang lalu. Oke, kemudian yang keempat, CL sama dengan YL plus E2. L adalah lower income, ini kan consumption level di tingkat mustahik. Nah, consumption level di tingkat mustahik ini diasumsikan akan sama dengan income-nya dia sendiri, yaitu YL ditambah dengan transfer dari upper income group. Ini adalah zakat ataupun bentuk lain dari spending for the sake of Allah dari Muzaki ditambah dengan income-nya sendiri, itulah consumption level dari si lower income group dari mustahik. Dan yang kelima, ini adalah suatu identitas yang mengindikasikan bahwa consumption di perekonomian itu merupakan jumlah antara konsumsi dua populasi, yaitu populasi yang mustahik dengan yang Muzaki. Dan yang nomor 6 di sini S sama dengan saving itu merupakan spendingnya dari si E1 setelah dikurangi CU, karena E1 itu spending for material needs kan digunakan untuk saving dan CU, jadi S itu otomatis sama dengan E1 min CU. Ini cuma penjabaran bahwa E1 itu apa sih? E1 itu adalah Y dikurangi E2 gitu. Nah, lalu yang nomor 7 di sini persamaan ini menentukan income untuk populasi yang di lower income group. Komponen yang pertama ini merupakan komponen bahwa lower income untuk mustahik itu merupakan income-nya di masa lalu. Nah, 1 plus GL ini merupakan representasi dari 1 plus GL ini pertumbuhan dari income-nya. Intinya bahwa income dari mustahik ini pasti diasumsikan akan naik dengan level growth rate-nya, tingkat kenaikannya sebesar GL gitu. GL min 1 ini adalah
income di periode lalu. Jadi income sekarang sama dengan income periode lalu yang sudah dikalikan dengan pertumbuhan income-nya ditambah ini adalah parameter gamma bacanya, gamma E2. This population obviously doesn't have capital stock, tetapi populasi ini tahu bahwa dia tidak boleh terus menjadi kelas atau kelompok yang menerima zakat, sehingga dia akan mencoba untuk meningkatkan pendapatannya yang ini dipresentasikan dengan peningkatan growth, ada pertumbuhannya sebesar GL gitu. Dan juga dia tadi ya karena ingin mendapatkan reward dengan spending in the way of Allah as the upper income group are doing, sehingga dia pasti akan meningkatkan income-nya. Intinya dia akan meningkatkan income-nya sehingga income-nya sekarang ini akan meningkat dengan tingkat pertumbuhan GL. Tuliskan di sini fungsinya. Tadi ada yang pertama sudah kita bahas, dan yang ini apa sih ini? Lower income group, income di lower group itu ditentukan pula oleh transfer dari muzaki. Walau E2 ini tidak menjadi tabungan bagi kelompok mustahik, tetapi transfer E2 ini jika digunakan untuk meningkatkan human capital dengan pengeluaran melalui kesehatan dan edukasi mereka, kesehatan dan pendidikan mereka, maka akan ada kontribusi yang diberikan oleh E2 ini terhadap income mereka karena dengan lebih sehat, pendidikannya lebih tinggi, maka income-nya juga akan meningkat. Nah, nilai koefisien gamma di sini mencerminkan bagaimana sih kontribusi E2 terhadap income dari mustahik ini atau lower income group.